peradaban manusia pertama itu kan adanya di wilayah Sundaland. Sundaland sebagai yang diyakini peradaban manusia pertama zaman dulu itu kan kemudian terjadi banjir besar kan, mungkin zaman glacier itu kan, sehingga seluruh peradaban yang ada di sini kan berpencar ke seluruh dunia kemana-mana kan. Tapi kemudian Plato di dalam bukunya dialog dialog Plato dan Solon itu kan menjelaskan di mana nenek moyang bangsa-bangsa ini asalnya, yang merujuk kepada Atlantis atau Sundaland ini, Nusantara kuno inilah ya kan. Prof. De Santos betul. Kemudian digambarkanlah bahwa nenek moyang bangsa-bangsa ini penuh dengan namanya emas itu kan, sehingga mereka berduyun-duyun lah mencari suwarna bumi itu ke sini kan. Nah ternyata nyampe di sini, nyampailah ke sini nih, ke tanah Pasundan ini kan. Tapi mereka tidak menemukan emas seperti yang digambarkan kan. Nah untuk menggambarkan emas yang nggak banyak itulah disebut salaka negara gitu. Jadi ini sebenarnya siloka daripada tidak banyaknya emas yang ditemukan sesuai dengan gambaran dari para filsuf yang mereka ajarkan itu gitu. Jadi itu hal yang berbeda, itu hal yang berbeda tentunya gitu. Bang, gimana Bang cara masuk ke alam gaib itu? Prosesi masuk ke alam gaib ya. Karena aneh tadi yang kami rasakan. Kalau itu kan gini, setiap kita memasuki alam gaib atau alam astral, pada saat portal itu dibuka, pasti kan ada sesuatu yang masuk. Kan lokal kan, tidak di sekeliling kan, cuma ada di sini saja. Di sini saja, makanya tadi kita kan ini membukanya kan sendiri ya kan. Ini bergerak Bang. Nah jadi, begitu portal itu dibuka, pasti ada hembusan angin dari dalam keluar. Di dalam kita itu kan terbukanya portal. Pasti itu terbukanya portal alam astral dan alam manusia, alam semesta itu pasti ada hembusan. Dan Kang Hasan nyaris itu tadi. Oh ya? Masih ditahan tadi. Kita nggak tahu. Kata Feby, Bang keluarin aja. Tapi gini ya, ini sebagai bahan daripada pengetahuan, alam gaib itu tidak melulu identik dengan doa-doa atau jampe-jampe. Atau horor. Terus dengan apa Bang? Jadi gini, sains teknologi. itu sebenarnya berkaitan dengan sains dan teknologi juga. Jadi saya itu tidak melulu menggunakan kemampuan doa dan jampe atau ilmu gaib yang saya miliki, tapi kan kita bergelut dengan alam gaib itu kan sudah lama. Jadi kita melakukan riset itu kan sudah belasan tahun lah, sampai pada akhirnya kita menemukan jati diri manusia itu yang terdiri dari 3 unsur, jiwa, raga, dan ruh itu. Badan kita penuh dengan gelombang elektromagnetik, semesta ini juga penuh dengan gelombang elektromagnetik, 4 dimensi kehidupan alam gaib juga penuh dengan gelombang elektromagnetik kan. Ini kan soal bagaimana caranya menemukan ruhuan yang ada di dalam diri kita, atau diri kita yang sejati dalam bahasa ilmu hikmah itu, ya kan, menemukannya, mengeluarkannya melalui gelombang elektromagnetik yang ada dalam tubuh kita sebagai katalisator, kemudian membuka portal itu juga dengan energi gelombang elektromagnetik kan. Oh, berarti bisa dipahami tadi itu sebuah gelombang elektromagnetik ya? Ya, kalau orang lebih menyebutnya mungkin energi lah. Ada energi yang ada dalam tubuh kita bergabung dengan energi yang ada di alam semesta, ya kan? Kemudian bergabung kembali dengan energi yang ada di 4 dimensi alam kehidupan alam gaib. Tapi kan persoalannya menemukan diri kita yang sejati juga susah kan, prosesi itu. Gitu. Jadi kan jiwa itu kan sebenarnya memori kan. Jiwa itu kan manifestasi daripada pikiran dan rasa, itulah jiwa kan. Jadi, nah isinya kan penuh dengan memori. Jadi kita ke sana, kita merekam apa yang terjadi di sana kan. Nah si ruhuan ini, si jiwa ini. Jadi kita bisa tahu nih apa yang terjadi di sana. Jadi tanpa jasad atau raga kita yang ikutan ke sana. Jadi kan portal yang kita buka tentu ada kemampuan perpaduan antara kemampuan ilmu hikmah atau ilmu gaib tadi
padukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang saya bayangkan adalah itu begitu portal terbuka ya, terutama di Puncak Manik ya, itu tadi ada satu kejadian yang penting yang mungkin juga semua orang penasaran antara nyata atau tidak gitu kan. Cuman kalau misalkan diukur sama Bang Sultan bisa mengukur itu secara teknologi, kemudian ada Kang Hasan juga yang akan menjelaskan kepercayaan masyarakat di situ tentang kejadian Sukhoi. Nah, coba kita 2012. tanya dulu nih Kang Hasan, mungkin pada saat Sukhoi jatuh di Gunung Salak, Kang Hasan ada di sana nggak? Sana saya. Di sana. Ah, gimana tuh? Ikut nggak evakuasi korban? Kalau evakuasi korban saya nggak sempat bawa. Cuma saya ngikutin dari tengah perjalanan aja. Nah, Karena agak seram lah mungkin ya perjalanan itu. Jadi yang di sana itu kan diyakini oleh masyarakat di situ karena memang ada berkaitan sama hal gaib gini gitu kan. Dan bukan hanya Sukhoi, sebelum-sebelumnya kan banyak terjadi. banyak kejadian. Helikopter apa segala macam. Itu apakah semacam ketika mereka melintasi di atas puncak itu gitu kan, ada semacam magnet gitu loh kan, kayak segitiga berbudak lah kalau dalam mitos itu kan, yang menarik itu jatuh atau gimana? Kalau dalam mungkin sejarah Keyakinan masyarakat. Keyakinan masyarakat. itu ada satu titik yang nggak boleh dilewati. Oke. Kata paranormal yang di situ ada satu orang dari petapa gitu. Oh. Di Gunung Salak itu ada petapa di goa. Di Kawaratu ya? Iya, jalur-jalur situ lah. Jalur Kawaratu ya? Ada satu petapa yang nggak mau ada kebisingan mungkin. Iya, kebisingan mungkin dari tarik lah mungkin. Nah, mungkin dengan kesaktian dia atau gimana jatuhlah gitu. Bahkan si Sukhoi itu jatuhnya pun nggak langsung ditemukan begitu aja, diselimuti dulu sama goib yang di situ. Oh, jangan-jangan Bang, Iya. itu yang apa namanya masuk dulu ke kerajaan itu kali ya? Atau gimana itu? Jadi saya kan memang sempat mengikuti ya jatuhnya apa namanya pesawat Sukhoi yang lagi uji coba. Ini Indonesia. berkaitan sama Itu apa namanya? Jadi pada saat itu saya cermati secara kasat mata dan juga secara spiritual kan, memang banyak isu yang berkembang di masyarakat sana. Ada yang seperti tadi Kang Hasan bilang, ada yang ditarik oleh petapa karena tidak mau bising, ada juga yang bilang bahwa sebenarnya itu menabrak ular gaib ya betul, yang karena panjangnya ular besar, yang ukurannya besar sekali itu, mungkin ibaratnya dikibas lah sama ekornya. Tetapi buat saya sebenarnya itu kejadiannya kurang lebih seperti segitiga Bermuda lah. Kurang lebih segitiga Bermuda. Jadi kan konon katanya kan apapun yang lewat di atas Bermuda itu kan langsung hilang jatuh ke dalam. Jadi karena di kuat tarikannya. Di daerah Gunung Salak, Gunung Halimun Salak itu kan ada Kawah Ratu itu kan Kawah Ratu. ya itu sama seperti Bermuda itu, dia ada energi besar yang bisa menarik ke dalamnya. Itu kan tidak gunung Sukhoi itu kan tidak menabrak gunung sebenarnya, kan dia jatuh ketarik kan. Kawah Ratu ini kan kalau misalkan dari Sukabumi itu kan harus lewat Kawah Ratu dulu sebelum menuju ke Puncak Manik ya. Beda jalur kalau kalau arah beda jalur antara kalau pendaki kan cerita Cidahu. Itu beda jalur antara jalur pendakian Puncak Manik sama Kawah Ratu kan beda jalur, beda jalur, lain gunung. Tetapi arealnya sama lah kira-kira kan, arealnya sama tapi itu beda. Kawah Ratu dan puncak Gunung Salak ini kan. Nah, kalau gunung kemarin kan ketemunya di mana nih Kang? Apa namanya? Gunung Sukhoi ini? Sukhoi itu. Secara kasat Sukhoi mata. itu kalau dibilang blok masih dekat Kawah Ratu Ya ya. dekat Kawah Ratu. Kawah Ratu ya? Iya. Wilayah situ lah ya. Oh, berarti daerah Masih situ ya. dekat situ. lah ya. Dekat ke situ. Memang tidak sempat ketemu karena memang ditutupi selimut gaib itu kan. Bukan Padahal orang bolak-balik di Iya, situ. di situ. Bolak-balik di situ tapi kan bukan diselimuti bangkainya pesawat kan nggak kelihatan. bukan diselimuti kabut, bukan ya? Enggak, itu kalau itu diselimuti goib lah. Goib ya? Iya, goib yang nyelimuti gitu. Oh, jadi Setelah- apa merasa meledak atau gimana? Enggak. Kalau ledakan mungkin kita nggak dengar ya, mungkin masalah situ. Mungkin itu si pesawat itu hilang dari radar ya. Iya. Oh, Dari langsung radar. dari radar. Dari wilayah Gunung Salak gitu kan. Betul. Kan harusnya kalau jatuh meledak
kan di situ masyarakat banyak. Iya. Penduduk Gunung Salak. Tapi kan harusnya kalau pesawat yang jatuhnya normal kecelakaan pasti besar berdebung dan awak dan bergemuruh besar lah, terjadi dentuman lah kalau tabrakan. Ini kan bukan. Dan ada serpihan langsung yang bisa dilihat gitu kan. Kalau ledakan memang nggak ada, nggak terdengar ledakan ya. Ketemunya itu hampir udah berapa hari ya, 3 hari lah itu pesawat itu. Padahal itu tim SAR itu Ketemunya di situ-situ juga. Ya di situ-situ aja, tapi nggak ketemu. Jadi menurut Abang Sultan gimana menggabungkan dua versi ini? Yang satu sisi memang mirip kayak segitiga Bermuda, ada tarikan magnet yang sangat kuat gitu kan. Satu sisi dengan ya energi tadi, makanya bilang ini kan soal gaib, ini kan tidak melulu soal jampe-jampe dan doa-doa atau mantra-mantra, tetapi ini kan soal medan energi. Nah jadi medan magnet tadi itu kan atau energi itu kan sangat dahsyat ini. Jangankan di alam energi alam semesta atau energi dimensi alam gaib, di dalam tubuh kita aja itu energinya luar biasa kalau kita mampu mengeluarkan dan mengendalikannya kan. Gitu ya? Untuk tujuan apa? Iya, itu kan dahsyat sekali. Nah, jadi ketika medan energi yang begitu dahsyat itu menarik Sukhoi jatuh kan sangat logis ya. sangat logis. Hanya kan jatuhnya ke alam mana dulu, kan tidak langsung ke alamnya manusia jatuh itu, makanya tidak terjadi dentuman. Logikanya kan kalau jatuhnya di alam manusia kan dentumannya hebat, dahsyat, masyarakat sempat pasti mendengar Berkerumun langsung. Kan ini nggak ada, tiba-tiba hilang aja dan jatuh katanya gitu. Terakhir Abang Sultan, berkaitan kembali ke kerajaan alam gaib di Puncak Manik. Yap. Apakah bisa dikatakan logis belaka kalau misalkan sekarang keberadaan Pajajaran itu disembunyikan ya, masuk ke kota itu, dan suatu hari kan itu bisa ditarik lagi untuk dimunculkan. Ya itu kan berkenaan dengan Ugawang Siliwangi itu ya. Tadi. Jadi suatu saat nanti budak Angon sama budak Janggotan itu kan akan muncul dari Lebak Cawene itu katanya kan. Kan jadi di manakah Lebak Cawene itu? Yang jelas Lebak Cawene itu ada di daerah Halimun Salak juga. Cuma letak pastinya yang mana kan kita belum tahu nih. Ini kan masih goib juga. Konon katanya kan itu ditandakan oleh sebuah pohon jajar kan. Ada pohon jajar. Nah, dan ada harta karun di Lebak Cawene itu ya. Ya kemungkinan lah, tapi kan itulah nanti ketika suara gemuruh muncul dari Gunung Halimun Salak katanya, pada saat itulah budak Angon itu kan muncul gitu loh dari Lebak Cawene itu. Nah, kan kita nggak tahu eranya kapan itu terjadi. Eranya kapan? Cuman pada saat itu dipercaya dalam Ugawang Siliwangi itu, itulah Pajajaran itu akan berjaya kembali. Ada nggak tanda-tandanya? Artinya kan sudah ada apa namanya kode-kode dari semesta lah yang untuk mengabarkan itu. Pasti ada tanda-tanda setiap zaman. Oh iya, kalau tanda-tanda zamannya kan pasti akan bermunculan kan. Kan itu semua sama lah. Ketika terjadi sebuah pagebluk besar kan gitu, atau wabah besar atau apapun itu, atau bencana besar, bencana ya kan besar kan, wabah, kemudian bencana entah gunung meletus, apa gempa bumi segala macam, banjir bandang atau sejenisnya, itu kan tanda-tanda setelah kerusuhan atau apa namanya bencana terjadi di mana-mana, itulah pada saatnya kemudian tidak lama lagi bocah Angon itu muncul dari Lebak Cawene. Itu pertanda yang ada atau digambarkan di dalam Ugawang Siliwangi. Eranya semakin dekat. Mungkin. Walau alam bisawab ya. Ya. Gitu. Baik. Ini gimana Kang kira-kira? Jadi gimana Kang? Kalau menurut saya jalurnya ya memang benar, alur cerita itu benar, yang cerita Pak Sultan itu jalurnya itu benar, iya. Sejarahnya itu memang benar. Saya kan tidak mau kepedean, maksudnya saya pernah diceritakan masalah ini beberapa tahun yang lalu sebelum saya naik tahta, ketika saya dibawa ketemu Ibunda Ratu Pantai Selatan. Oh ini panjang. Diceritakanlah saya tentang kejadian ini gitu loh, tentang kejadian siapa budak Angon, apa segala macam, tanda-tandanya ini itu. Cuman kan ini belum saatnya kita buka lah, nanti kita bikin bab sendiri lah. Maksudnya karena panjang ini nggak habis-habis bahasan kita tentang ini kan. Jadi nanti itu kita bab sendiri lah. Kan banyak tuh tadi bab yang akan kita buka, bab Pasar Goib, bab Bang Goib ya kan. Ada bab Ibunda Ratu Pantai Selatan, mungkin nanti wabil khusus kita bahas kan. Ya, kita bahas siapa beliau sebenarnya dan apa perannya tentang Nusantara yang selalu dikaitkan dengan kerajaan yang ada di tanah Jawa dan penguasa-penguasa Jawa. Ya kan gitu. Nah itu kita
bab khusus lah nanti gitu loh. Baik, Jadi ini buat teman-teman juga mungkin yang penasaran kan, kita tadi ada bahas sedikit Kota Genggelang, ada bahas apa segala macam. Mungkin bisa lah nonton episode kita yang sebelumnya nih, yang sudah kita tayangkan, yang penasaran ya gitu. Karena kita juga sempat mengunjungi Kota Genggelang nih, kota alam gaib. Nah ini kita membahas tentang kerajaan gaibnya ini, pusat kerajaannya di daerah Gunung Halimun Salak gitu. Kenapa disebut Halimun Salak? Karena ini sering ada halimun, kabut. Ya ada kabut, ya kan? Iya. Itu. Jadi, nah lagi-lagi nih pengetahuan buat teman-teman yang lain yang belum tahu, Gunung Salak itu bukan berarti dia asal katanya dari Salak kan, tapi dari Salaka sebenarnya. Itu jadi bukan kampung Salak, bukan berarti Gunung Salak itu gunung tempat di mana ada tanaman salak banyak, bukan gitu. Nah, itu tips sekarang Abang Sultan bagi sahabat ekspedisi Sultan yang akan berencana untuk mendaki gunung ini walaupun mencoba ekspedisi. Ya, jadi gini, buat sahabat pecinta alam, kan saya juga dulu waktu kuliah mantan pecinta alam lah kira-kira. Sama dong kita. Sampai saat ini saya masih sering camping ya kan, kadang sebulan sekali, masih sering naik gunung gitu kan, Gunung Salak, Gunung Ciremai, Gunung Cakrabuana kan, perbatasan Majalengka sama kalau tembus itu ke Garut. Bagi yang hobi camping. Nah, itu jadi kalau kita mendaki, kalau secara ilmu pendakian ya kan mungkin sudah tahu semua lah, tapi ketika kita bertemu hal-hal yang goib, misalkan ada makhluk-makhluk yang ditemui, saran saya lebih baik mundur, jangan dilanjutkan. Karena itu adalah peringatan. Gitu kan, warning supaya kita tidak melanjutkan aktivitas tujuan kita. Jadi kalau kita maksa pasti resikonya ada hilang, sesuatu yang akan terjadi lah. Jadi sebenarnya mereka itu juga baik memberitahukan bahwa ini mungkin kan sebenarnya gini, kenapa sih pendaki yang memaksa naik itu dihilangkan, dibawa ke alam gaib? Bisa jadi mereka sebenarnya menyelamatkan manusia ini. Kalau enggak terjadi kabut besar, masuk jurang kan nggak kelihatan ya kan. Betul. Jadi mereka dibawa, kan kita nggak tahu niatannya mereka kan, sebenarnya itu warning supaya tidak dilanjutkan. Kalau kalian lanjutkan akan terjadi bencana atau malapetaka. Jadi daripada kalian mendapatkan malapetaka atau bencana, mereka bawalah ke alam gaib gitu loh untuk diselamatkan kan gitu. Itu. Jadi saya pikir demikian sahabat ekspedisi Sultan dalam rangka bincang Sultan malam ini, semoga bermanfaat nih informasi sejarah dari kita. Akhir kata ya, kita semua ini mengucapkan salam ekspedisi Sultan. Ciao. Bye-bye. Bye-bye.